Seorang pria biasa tiba-tiba bangkit dengan kekuatan ketamakan atau glutoni. Dia menemukan bahwa dengan menggigit daging demon dan menelannya, kekuatan yang mengerikan ini akan aktif. Tidak hanya bisa menyembuhkan luka yang mustahil disembuhkan, tetapi juga memungkinkannya untuk mencuri kekuatan uniknya. Setiap kali ia memakan daging demon, kekuatannya bisa berubah menjadi miliknya sendiri, menjadikannya senjata yang ampuh untuk melawan musuh-musuhnya. Dari waktu ke waktu, dengan pelatihan yang gigih dan latihan terus-menerus, kekuatan ini secara bertahap menjadi lebih berkembang sampai dia sepenuhnya menguasainya. Kekuatan ini menjadikan kekuatannya menjadi tak tertandingi. Bahkan yang lebih mencengangkan adalah selama dia makan dalam jumlah cukup, dia bisa memperoleh berbagai kekuatan unik dan permanen dari berbagai jenis demon. Kekuatan ini berfungsi sebagai gudang senjata yang tak terkalahkan untuk melawan bahaya yang tidak diketahui. Luar biasanya, makhluk-makhluk menakutkan ini dikenal sebagai demon yang mengintai jauh di pegunungan, di mana hanya sedikit yang berani menjelajah gunung. Setiap kali demon muncul, mereka membawa serta debu kuning yang berputar-putar, menandakan akan terjadi bencana yang mengerikan. Demon akan membantai dengan brutal dan tanpa ampun pada setiap manusia yang mereka temui dan tidak meninggalkan satupun manusia yang selamat. Mereka yang cukup sial akan menjadi sasaran dan akan dilahap tanpa meninggalkan jejak bahkan tulang mereka sendiri. Sebagai tanggapan terhadap ancaman eksistensial ini, manusia tidak punya pilihan selain bertindak. Mereka membentuk unit khusus yang disebut tim penanganan debu kuning. Setiap anggota tim ini memiliki kekuatan unik, seperti mengubah pisau yang dicampur dengan darah dan menjadikannya bilah mematikan yang mampu membunuh demon. Beberapa telah mengalami mutasi revolusi, mengubah diri mereka menjadi makhluk mengerikan dengan kekuatan tempur yang setara dengan demon. Yang lain telah melatih tubuh mereka sampai menjadi seperti kuat, mendapatkan kelincahan dan kekuatan asli demon. Yang paling mengejutkan, beberapa yang langka telah membangkitkan kekuatan tingkat tinggi, di mana mereka melukai diri sendiri untuk melepaskan serangan balik yang menghancurkan. Kekuatan ini memungkinkan mereka untuk mentransfer luka mereka sendiri langsung ke demon, mengubah rasa sakit menjadi senjata melawan musuh. Pria ini adalah tokoh utamanya, ia tidak lebih dari seorang yang tidak diperhatikan. Ia dipandang orang lain sebagai pecundang yang lahir dengan gangguan kecemasan yang parah. Bahkan gangguan sekecil apapun akan membuatnya panik secara luar biasa. Ia sangat bergantung pada pengobatan atau metode lain hanya untuk menenangkan dirinya melakukan pertempuran harian melawan kecemasan dan ketakutan. Pada usia 29 tahun, ia adalah lulusan perguruan tinggi biasa dari Korea Selatan. Ia menjalani kehidupan yang membosankan tanpa masa depan yang jelas, berulang kali gagal di persimpangan jalan kehidupan. Ia tidak pernah menemukan jalan yang sukses, dan akhirnya terpaksa hidup dari dukungan orang tuanya. Ia mencoba mengikuti ujian pegawai negeri berharap suatu saat bisa lulus, namun tahun demi tahun ia gagal dalam setiap percobaan. Ini adalah kali kelima dia berdiri di aula wawancara pegawai negeri sipil, tetapi kecemasannya yang parah membuatnya tidak bisa menemukan kedamaian. Ketika dihadapkan dengan pertanyaan pewawancara, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali, dengan keringat yang mengalir seperti hujan. Ia baru saja menjawab beberapa pertanyaan sebelum akhirnya pikirannya benar-benar kosong. Dalam sekejap, pusing menguasainya dan dia akhirnya pingsan di tempat mengejutkan para pewawancara lainnya. Di rumah, ia menatap bayangannya di cermin, dipenuhi dengan kebencian terhadap diri sendiri dan penyesalan atas tubuhnya yang rapuh serta kehidupan yang gagal. Di usia 29, dengan ulang tahunnya yang ke-30 yang kian menua, dia masih tidak memiliki pekerjaan yang layak, apalagi seorang pacar. Ia bahkan tidak memiliki banyak teman. Direndahkan orang lain karena masyarakat rendah, hari-harinya dihabiskan untuk melayang tanpa tujuan, tersesat dalam kekosongan. Tepat saat dia tenggelam dalam keputusasaan, bel pintu tiba-tiba berbunyi, memecah kesunyian yang menyesakkan di ruangan itu. Dia bergegas membuka pintu dengan bingung, berpikir, aneh, saya tidak memesan pengiriman makanan. Berdiri di depan pintu adalah seorang wanita berotot tinggi ibunya yang memancarkan aura berwibawa. Saat pintu terbuka, dia langsung memarahinya dengan kasar, "Mengapa kamu tidak menjawab teleponmu?" Ternyata, dia datang khusus untuk mengantarkan beberapa hidangan buatannya sendiri dan memeriksa kondisi tempat tinggal anaknya. Namun, saat matanya menyapu seluruh ruangan, dia langsung marah dengan apa yang dilihatnya kekacauan dan sampah yang berserakan di mana-mana,
seluruh tempat dalam kondisi total yang berantakan. Lalu ia menghentakkan kakinya dengan marah dan berteriak, "Bagaimana mungkin kamu hidup seperti ini?" Kemudian dia berbalik untuk bertanya tentang hasil wawancara pegawai negeri sipil. Mendengar pertanyaannya, Hanmaru berlutut karena frustrasi, kepalanya tertunduk dalam diam, jelas dia telah gagal sekali lagi. Melihat ekspresinya yang sedih, ibunya yang masih marah tidak bisa menahan diri. Ia mengangkat tangan berototnya yang kuat dan menepuk punggung Hanmaru dengan lembut. Nadanya melembut saat dia menyemangatinya, "Jangan menyerah. Cobalah lebih keras lain kali." Kemudian, dia mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya dan berkata, "Ini, ada uang untuk biaya hidupmu." Hanmaru diliputi emosial, air mata mengalir di matanya. Ia dengan cepat menolak dan berkata, "Bu, aku sudah setua ini. Aku tidak bisa terus mengambil uang darimu." Tiba-tiba ibunya menyilangkan lengannya, otot-ototnya menegang dan menyatakan dengan tegas, "Ambil saja, selagi ibu berbicara baik-baik." Dia kemudian merenung, "Mendengar kamu gagal wawancara. Sepertinya hasil ramalan tempat itu benar juga. Maru, pergilah ke gunung." Ibunya menyuruh Hanmaru untuk mengunjungi rumah keluarga lama mereka yang berada di dekat gunung. Meskipun Hanmaru merasa enggan, dia tidak bisa mengatakan tidak kepada ibunya dan dengan berat hati setuju. Keesokan paginya dia mengemasi barang-barangnya dan berangkat ke tujuan yang telah ditentukan ibunya. Sepanjang perjalanan hatinya dipenuhi penolakan dan kegelisahan. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia kembali ke gunung itu dan kenangan yang dimilikinya tentang tempat itu sama sekali tidak menyenangkan. Ibunya kemudian mengungkapkan bahwa dia pernah berkonsultasi dengan seorang peramal berpengalaman mengenai perjuangan Hanmaru dalam mencari pekerjaan. Ayahnya telah meninggal di gunung tempat mereka dulu tinggal, dan rohnya mungkin menghalangi jalannya menuju kesuksesan. Untuk mengubah keberuntungannya, Hanmaru perlu naik ke gunung dan menenangkan jiwa ayahnya, membiarkan roh itu beristirahat dengan tenang agar hidupnya sendiri bisa terus maju. Tak lama setelah tiba di rumah masa kecilnya yang tampak akrab namun terasa asing, Hanmaru kembali diselimuti kenangan yang tak terhitung jumlahnya. Ia teringat masa kecilnya yang riang dan polos. Ia ingat berlari tanpa tujuan melalui pegunungan hanya untuk kembali ke rumah lelah dan lapar lalu berteriak, "Aku kelaparan," kepada ayahnya. Namun kenangan lain yang lebih aneh muncul, pengalaman di mana dia tiba-tiba merasa merinding di sekujur tubuhnya, mengusap dirinya dengan panik sambil mengeluarkan suara-suara aneh. Memikirkannya kembali membuat dadanya sesak dan gelisah luar biasa yang merayap dirinya. Ia mengambil beberapa napas dalam-dalam mencoba menenangkan diri hingga perasaan buruk itu sedikit mereda. Sekarang satu-satunya tujuannya adalah menyelesaikan ritual untuk ayahnya secepat mungkin dan meninggalkan gunung itu. Di tengah angin gunung yang sejuk, ia menuangkan anggur ke tanah lalu berkata dengan suara rendah, "Ayah, setelah kamu pergi ibu sangat merawatku dan membesarkanku dengan kerja kerasnya. Dia berharap aku bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Aku tidak ingin mengecewakannya." Saat dia fokus pada ritualnya, dia melihat debu kuning yang aneh berkumpul di belakangnya. Dia langsung merasakan ada sesuatu yang salah. Nalurinya berteriak bahaya. Dia buru-buru menyelesaikan ritual dan melesat menuruni gunung sambil bergumam pada dirinya sendiri, keselamatan yang utama. Namun yang membuatnya ngeri adalah sebuah suara dingin bergema di belakangnya mengulangi kata-katanya, keselamatan yang utama. Dia berbalik dan melihat sosok demon perlahan-lahan muncul dari debu kuning yang tebal. Sosok itu bergerak ke arahnya selangkah demi selangkah, kehadirannya sulit dan mengancam. Hanmaru membeku karena terkejut lalu bergumam pada dirinya sendiri, "Apa itu?" Beberapa saat kemudian sosok itu terlihat jelas. Makhluk mengerikan memegang senjata seperti bambu, kepalanya kehilangan setengah dari tengkoraknya secara aneh dan yang membuatnya benar-benar terdiam adalah perut demon itu, yang sangat besar dan menonjol secara tidak wajar menambah kesan mengerikan. Hanmaru menggosok matanya tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa sebenarnya terjadi? Demon itu tidak berhenti. Ia terus berjalan ke arahnya dengan tekad yang tak kenal lelah. Hanmaru panik dan berbalik mencoba berlari secepat yang dia bisa. Tetapi sebelum dia sempat melarikan diri, senjata bambu itu menembus langsung ke perutnya. Rasa sakit yang membakar yang tak pernah ia rasakan menguasai tubuhnya. Ia jatuh berlutut dan basah oleh keringat dingin. Demon itu terus maju dari belakang membuat keputusasaan memenuhi hatinya. "Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Aku telah menghabiskan seluruh hidupku belajar dan bekerja. Pekerjaan pun tidak pernah ku dapat. Aku bahkan belum sempat menikmati hidup. Dan, kalau aku mati, siapa yang akan benar-benar berduka untuk seseorang sepertiku?" Tapi kemudian bayangan ibunya terlintas di benaknya.
wanita yang telah berkorban begitu banyak, bekerja tanpa lelah untuk membesarkannya, kehilangan dirinya akan menghancurkan hati ibunya. Dengan pikiran itu, Hanmaru menggertakkan giginya. Meskipun rasa sakit menyiksa, dia memaksakan diri untuk berdiri di atas kakinya yang gemetar. Tubuhnya lemah tetapi keinginannya untuk hidup membara lebih terang dari sebelumnya. Aku tidak bisa mati. Aku belum membalas ibuku atas semua yang telah dia lakukan untukku, teriaknya dalam hati memanggil setiap kekuatan yang masih tersisa. Namun demon itu tampaknya merasakan tekadnya. Makhluk itu langsung muncul di depannya yang menghalangi pelariannya. Ia memiringkan kepalanya lalu meniru ucapan manusia dengan suara yang mengerikan. Keselamatan yang utama. Keselamatan yang utama. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, makhluk itu menerjang, rahangnya terbuka lebar. Mata Hanmaru membelalak ketakutan saat dia melihat sesuatu yang mengerikan. Demon itu memiliki mata manusia di dalam tenggorokannya. Saat menerkam, makhluk itu melilitkan kakinya erat-erat di sekeliling tubuh Hanmaru lalu menancapkan giginya yang tajam ke bahunya. Rasa sakit yang tak tertahankan membuatnya berteriak keras penderitaan yang begitu hebat hingga ia hampir kehilangan kesadaran. Saat itu juga, sebuah memori muncul. Suara ayahnya bergema di benaknya, "Makanlah, makanlah dia, jangan ragu." Kata-kata itu membangkitkan sesuatu yang ada dalam dirinya. Rasionalitasnya mulai hancur dan didorong oleh insting. Hanmaru meraih demon itu dan menancapkan giginya ke lehernya lalu mencabik daging demon itu dengan kekuatan brutal. Gelombang pusing menyapu dirinya. Penglihatannya mulai kabur. Kesadarannya memudar, tapi samar-samar, ia mendengar suara memanggilnya, "Hei, hei. Bangun." Nadanya mendesak diwarnai kekhawatiran. Perlahan ia membuka matanya dan penglihatannya terasa kabur. Ia melihat dua orang dengan cemas membangunkannya. Dengan kepala yang pusing ia bergumam, "Debu kuning itu hilang. Di mana demon itu?" Kata-katanya mengejutkan pria di depannya yang tampak sangat khawatir. Pria itu langsung bertanya, "Apa yang baru saja kau katakan? Apa yang terjadi kemarin?" Hanmaru tampak sangat bingung. Ekspresinya kosong. "Kemarin, apa yang kau bicarakan? Aku tidak ingat." Pria dan wanita itu saling bertukar pandang, waspada. Sikap mereka berubah menjadi sangat serius. Mereka mengatakan bahwa debu kuning tiba-tiba menghilang tadi malam, sebuah fenomena yang sangat tidak biasa. Mereka berspekulasi bahwa Hanmaru mungkin telah membunuh demon, tetapi mereka tidak memiliki bukti konkret untuk membuktikannya. Untuk mengungkap kebenaran, keduanya memutuskan untuk membawa Hanmaru kembali ke markas Kementerian Lingkungan Tim Penanganan Debu Kuning untuk penyelidikan lebih lanjut. Tak lama kemudian, Hanmaru mendapati dirinya berdiri di depan sebuah gedung yang tidak dikenalnya. Bangunan itu mengesankan dan memancarkan aura kewibawaan. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa ia sebenarnya sedang menghadiri sesi orientasi untuk sesuatu yang disebut Pegawai Negeri Sipil Tim Penanganan Debu Kuning. Itu membuatnya benar-benar bingung. Ia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, "Apa yang terjadi di sini? Saya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba dan gagal, lalu sekarang lulus ujian pegawai negeri. Jadi bagaimana saya tiba-tiba menjadi pegawai negeri?" Pikirannya penuh pertanyaan dan yang membuatnya semakin gelisah adalah ekspresi aneh dari wajah semua orang di ruangan itu. Mereka semua tampak enggan, seolah-olah tidak ingin berada di sana. Namun pada saat yang sama mereka terlihat seperti tidak punya pilihan selain menuruti keadaan. Tepat saat ia mencoba memahami semuanya, suara langkah kaki dengan sepatu hak tinggi yang berirama tajam bergema di ruang orientasi. Seorang wanita yang tampak kuat melangkah masuk dengan percaya diri berjalan ke podium. Ia melihat ruangan dengan pandangan tajam sebelum wanita itu memperkenalkan dirinya, "Saya Yu Yong-en, Kepala Kantor Pusat Seoul. Selamat datang di orientasi pegawai negeri sipil di Kementerian Lingkungan." Hanmaru dengan cepat mengangkat tangannya, mencoba menjelaskan, "Permisi, saya pikir ada kesalahan. Saya mungkin berada di tempat yang salah." Namun Yu Yong-en memotongnya sebelum ia sempat menyelesaikan perkataannya. "Saya mendapat laporan dari tim Kang Wado dan mengonfirmasi bahwa Anda telah resmi direkrut sebagai pegawai negeri sipil khusus." Hanmaru benar-benar tercengang. Ia tidak pernah melamar posisi layanan sipil apapun. Bagaimana ini mungkin terjadi, pikirnya. Tapi Yu Yong-en melanjutkan, "Tugas seorang pegawai negeri sipil khusus harus tetap benar-benar rahasia. Anda dilarang mengungkapkan apapun bahkan kepada orang tua, pasangan, atau teman Anda. Kebocoran informasi akan mengakibatkan hukuman berat, sesuai dengan Undang-Undang Keamanan Nasional." Nada suaranya berwibawa dan tidak memberi ruang untuk sanggahan.
Ia kemudian menjelaskan bahwa semua rekrutan baru-baru ini memperoleh kekuatan yang berasal dari darah demon. Ketika darah demon memasuki tubuh manusia, ada kemungkinan yang sangat kecil kita akan memiliki kekuatan demon tersebut. Yu Yong-en menekankan bahwa demon hanya muncul di pegunungan terpencil yang tidak berpenghuni dan selalu disertai debu kuning. Ia menjelaskan bahwa kepadatan debu kuning dikategorikan dalam level 1 hingga 10, semakin tinggi levelnya, semakin kuat kekuatan demon. Secara khusus, ia menyebutkan bahwa tim ini termasuk langka, bahkan terdapat seorang rekrutan bernama Son Woo yang telah memperoleh kekuatan dari level 7 darah demon. Kemudian, Yu Yong-en mengalihkan pandangannya ke Han Maru dan bertanya, "Dan kamu yang baru saja memperoleh level 1 darah demon, apa kekuatanmu?" Han Maru hendak menyangkal bahwa ia memiliki kekuatan apapun. Namun ketika ia mengingat kejadian aneh hari sebelumnya, ia mulai bertanya-tanya apakah semua itu benar-benar terjadi. Ia mengusap kepalanya, masih belum bisa memahami kekuatan seperti apa yang mungkin ia miliki. Di sampingnya, Son Woo mengeluarkan batuk ringan, memecah kesunyian. Wajah Han Maru memerah terang. Ia berpikir dengan kesal, pria level 7 itu mengejekku hanya karena aku level 1. Dengan serius melihat sekeliling pada orang-orang aneh di ruangan itu, Han Maru mulai berpikir, mungkin aku harus mencari cara untuk melarikan diri dari sini sebelum terlambat. Tepat ketika Han Maru tersesat dalam pikirannya yang kacau, suara alarm yang berbunyi tiba-tiba memenuhi ruang rapat, menyadarkannya kembali ke kenyataan. Yu Yong-en menyeringai sedikit dan berkata dengan tenang, "Tepat waktu. Peringatan tanda demon baru saja datang. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk melihat kekuatan para rekrutan baru kita." Han Maru masih bingung dan otaknya tidak dapat memproses semua kejadian aneh yang ia alami kemarin hingga sekarang, semua terasa tidak masuk akal. Saat ia merenung, debu kuning mulai merembes masuk ke dalam ruangan, berputar-putar dan menyebar dengan cara yang tidak menyenangkan. Dari luar dalam kabut debu kuning yang menyelimuti, sebuah sosok humanoid mulai terbentuk, kehadirannya semakin jelas. Sosok itu memiliki rambut panjang terurai, mengenakan seragam standar pegawai negeri. Namun tangannya kering dan kurus seperti mumi. Di depan sosok tersebut berdiri demon besar yang menjulang tinggi dan mengintimidasi. Ukuran makhluk itu sangat besar, membangkitkan rasa takut. Lutut Han Maru menyerah saat melihatnya dan dia berpikir dengan putus asa, tidak mungkin, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kita bisa melawan sesuatu seperti itu? Ekspresi para rekrutan lainnya juga mencerminkan ekspresi Han Maru yang penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Namun Yu Yong-en tidak menunjukkan sedikitpun kekhawatiran, lalu ia berteriak, "Pelatihan dimulai sekarang." Dia menjelaskan bahwa ini hanya fase pertama. Demon mungkin terlihat besar dalam ukuran, tetapi sebenarnya yang terlemah. Di sini ada manajer Kang Chana dari tim Kang Wado yang telah menancapkan pisau ke otak demonnya agar tidak bergerak, jadi kalian semua bisa tenang dan gunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatan Anda sepenuhnya. Kang Chana melirik Han Maru, matanya menyipit penasaran lalu bergumam, apa orang itu yang kemarin memusnahkan demon sendirian? Kekuatan macam apa yang dia miliki hingga bisa memusnahkan demon itu sendirian? Sementara itu, Han Maru membeku di tempat. Pikirannya dipenuhi kepanikan, apakah kamu bercanda? Bagaimana orang-orang seperti kita bisa menghadapi demon seperti itu? Tiba-tiba ia merasakan sakit yang hebat di dadanya, kecemasan yang memuncak memicu serangan panik. Rasa sakit yang tajam membuatnya sulit bernapas. Denyut nadinya meningkat seolah akan menguasai seluruh kesadarannya. Tapi pada saat itu perutnya mengeluarkan bunyi gerutuan keras. Han Maru membeku terkejut. Apa-apaan, kenapa aku merasa lapar di saat seperti ini? Jauh di dalam kesadarannya bayangan besar mulai muncul dengan liar dan mengancam. Sosok mengerikan dengan tangan besar yang meciutkan kepalanya sendiri muncul, memancarkan aura keganasan. Mata buasnya terkunci padanya seolah berbicara, makanlah. Lahap dia, jangan ragu. Yang lain tidak menyadari perilaku aneh Han Maru. Perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada demon besar. Wajah mereka tegang, sementara rasa lapar Han Maru semakin kuat. Ia tanpa sadar mulai meneteskan air liur dari sudut mulutnya. Rasanya seolah ada kekuatan asing yang mengalir deras melalui tubuhnya. Ia bahkan mengeluarkan geraman serak dan rendah, merasa seolah bisa melahap 10 pria dewasa dengan mudah. Saat itu, suara ejekan Son Woo mengganggu pikirannya. Berhenti menangis, jangan khawatir. Aku punya cukup kekuatan untuk melindungi orang menyedihkan sepertimu. Dia salah mengira dengan wajah seduhan Maru sebagai air mata. Dengan seringai,
Ia menambahkan, pecundang tak berguna. Sejujurnya kamu sangat tidak penting dan membosankan. Namun, suara keras Yu Yong-en memotong ketegangan, semuanya dengarkan. Ia melanjutkan, ada sesuatu yang penting yang perlu kalian ingat sebelum pertempuran dimulai. Kalian bisa lihat debu kuning itu dipancarkan oleh demon. Semakin kuat kadar debu kuningnya, semakin kuat juga level demonnya. Di dalam debu kuning demon memiliki daya tubuh pulih yang luar biasa. Hal yang sama berlaku bagi kalian yang mendapat kekuatan dari demon. Luka kita akan pulih jika berada di dalam kabut debu kuning. Tapi jika kasusnya fatal, kematian tetap tak terelakkan. Gunakan kekuatan kalian hanya di dalam kabut yang dikeluarkan oleh demon. Saat kabutnya hilang, kita sama seperti manusia biasa. Sun Wu tampak tidak terkesan. Ketidakpeduliannya jelas terlihat. Informasi itu tampaknya tidak berarti baginya. Ia menggigit bibirnya dengan santai, membiarkan debu kuning meresap ke aliran darahnya untuk menguji kekuatan misterius tersebut. Sekejap kemudian, gelombang energi liar meletus di dalam tubuhnya, memicu kegelisahan tak terkendali. Dengan tenang, ia meletakkan tangannya di belakang punggung dan mengenakan sepasang sarung tangan aneh. Tanpa ragu, dia menjentikkan jarinya sendiri, menahan rasa sakit seperti bagian dari rencana besar. Saat itu juga, kepala demon mulai retak dan pecah, menyerah pada kekuatan tak terlihat. Tindakannya memicu badai liar. Angin kencang menderu saat debu menutupi langit, menyelimuti cahaya. Gerakan demon kembali beringas, lebih tak terkendali dari sebelumnya. Raungan menghancurkan bumi. Kedua tinjunya membanting tanah, menciptakan gempa yang membelah bumi dalam kemarahan brutal. Kang Chana mencoba masuk dan menghentikan demon, tetapi Yu Yong-en menahannya dengan tenang. Jangan ikut campur. Para pemula ini harus tumbuh cepat dan menjadi petarung tangguh. Jika mereka tidak bisa mengatasi demon sekelas itu, mereka akan mati di sini. Saat itu, perhatian demon tertuju pada Han Maru. Tatapannya terkunci dengan intensitas yang membuat bulu kuduk merinding. Han Maru merasakan tekanan luar biasa. Kenapa aku? Kenapa aku yang jadi target? Pikirnya. Perlahan demon itu mengangkat lengannya. Sebuah bilah tajam muncul di tangannya berkilauan dengan niat membunuh. Dalam sekejap, ia melemparkan bilah itu ke arah Han Maru. Sebelum sempat bereaksi, bilah itu menembus bahunya. Darah membasahi pakaiannya. Han Maru jatuh ke tanah, merintih kesakitan. Tangisannya campuran antara frustrasi dan kemarahan. Kenapa aku? Apa yang pernah kulakukan hingga pantas mendapatkan ini? Teriaknya. Namun demon tidak berhenti. Ia melompat dengan kekuatan besar, melesat seperti petir ke arah Han Maru. Kepanikan menguasai Han Maru. Apa yang harus kulakukan? Apa kekuatanku? Gumamnya. Pada saat kritis, dua rekan tim melangkah masuk. Satu mengaktifkan transformasi serangga, tubuhnya berubah dengan cepat. Yang lain berubah menjadi binatang buas, mencegat serangan demon. Demon menjerit melengking. Semua mengira ia telah dikalahkan. Namun, yang mengejutkan, kepalanya mulai menyerap debu kuning dan pulih dengan cepat. Dalam 2,5 detik, kepala demon pulih sepenuhnya. Melihat itu para pemula yang menyerang tercengang, tidak mungkin lukanya sudah sembuh. Sun Wu tetap tenang. Ia mematahkan jarinya sendiri lagi, ekspresinya tidak berubah. Seketika, rahang demon hancur. Demon menjerit kesakitan dan melempar manusia serangga ke samping. Sun Wu mencibir, sudah cukup. Jangan bertindak gegabah di depanku. Demon meraung, mengangkat tangannya hendak menyerang Sun Wu. Tapi Sun Wu dengan santai melepaskan sarung tangannya, lalu menghancurkan tangannya sendiri lagi. Kepala demon meledak seperti balon, debu berhamburan kemana-mana. Sun Wu tidak melewatkan kesempatan untuk mengejek, hanya itu yang kau punya. Dan kau masih berani pamer? Kang Chana maju ke depan dan marah. Apakah kau sengaja mematahkan tanganmu untuk mengaktifkan kekuatan demon? Kau menempatkan kita semua dalam bahaya. Sun Wu mencemooh, kau tidak punya bukti. Kang Chana mencibir. Haruskah aku mematahkan tanganmu sekarang juga untuk membuktikan apakah kau masih punya kekuatan? Yu Yong-en berbicara tenang, untuk konfrontasi pertama dengan demon, semua tampil cukup baik. Tapi ada masalah krusial. Lalu ia melanjutkan, mengapa seseorang menghilang lebih awal? Tampaknya mereka lari dalam ketakutan dan kehilangan kualifikasi sebagai pelayan publik. Kang Chana menambahkan, dan kenapa demon level 1 secara khusus menargetkan Han Maru? Kenapa bukan yang lain? Perilaku demon itu tidak biasa membingungkan juga meresahkan. Dan lebih aneh lagi debu kuning belum juga berhenti.
Padahal dalam keadaan normal debu kuning seharusnya menghilang saat Demon mati. Tetapi sekarang area itu tetap diselimuti debu padat, yang menunjukkan misteri yang lebih dalam. Sementara itu Hanmaru sudah melarikan diri dengan panik, tidak berani melihat ke belakang sambil mengutuk dalam hati. Dia pikir, mereka ingin menjadi pelayan masyarakat untuk membunuh Demon. Apakah mereka gila? Melawan demon-demon ini satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah berlari. Tiba-tiba dia berhenti saat sebuah pintu besar yang tidak menyenangkan muncul di bawah kakinya. Debu di dalam pintu lebih tebal daripada di tempat lain disertai dengan suara gemerisik yang menakutkan yang membuat kulitnya merinding. Tak lama kemudian rasa lain muncul dari ambang pintu bahkan lebih menakutkan dari yang sebelumnya memancarkan ancaman yang luar biasa. Hanmaru terlalu takut untuk mengeluarkan suara. Ia bersembunyi di semak-semak sambil gemetar tak terkendali, napasnya pendek dan cepat. Dia berpikir dengan getir, keluar dari sarang serigala dan langsung ke sarang harimau, bisakah keberuntunganku tidak lebih buruk dari ini? Saat dia mencoba mengamati gerakan Demon, ia ngeri mendapati makhluk itu telah menghilang sepenuhnya. Pada saat itu ia merasakannya sebuah tatapan mengancam dari belakangnya menusuk punggung seperti predator yang mengunci mangsanya. Ketakutan memuncak Hanmaru melesat seperti orang gila dan berlari membabi buta dalam kepanikan nyata. Tiba-tiba sebuah rumah kecil muncul di depannya bagai secercah harapan di tengah kekacauan. Tanpa ragu-ragu ia berlari masuk mencari perlindungan sementara dari mimpi buruk yang tak henti-hentinya. Bersandar di dinding dan terengah-engah pikirannya berpacu, mengapa semua hal aneh ini terjadi padaku akhir-akhir ini? Apa sebenarnya kekuatanku yang terbangun dan bagaimana aku bisa menghadapi demon-demon ini? Melalui celah pintu Hanmaru melihat Demon mendekati rumah itu memindai area seolah mencari jejak manusia. Benda-benda aneh seperti daun melingkari kepala Demon memancarkan aura tidak menyenangkan menyerupai senjata mematikan. Tiba-tiba seorang wanita tua membuka gerbang halaman dan perlahan berjalan dengan langkah lemah. Mungkin karena penglihatan yang buruk dan gangguan debu kuning jadi dia tidak memperhatikan Demon yang berdiri di dekatnya. Saat mata mereka bertemu nafsu darah Demon langsung menyala. Naluri predatornya berkobar. Dengan jentikan jari halus benda-benda seperti daun itu bergeser arah dan mengunci pada wanita tua agar tak curiga. Dalam sekejap benda itu melesat keluar dengan kecepatan luar biasa, mengiris udara. Wanita tua itu ketakutan menutup matanya rapat-rapat. Setelah jeda yang lama dengan ragu ia membuka matanya dan hanya menemukan Hanmaru berdiri di depannya melindunginya dari bahaya. Meskipun terkuras secara fisik Hanmaru tidak tahan melihatnya terbunuh. Dengan senyum lemah ia bertanya, apakah Anda baik-baik saja? Senjata seperti daun telah menusuk punggung Hanmaru dan bahkan satunya memutuskan lengannya. Ia pingsan, lututnya lemas, darah mengaburkan penglihatannya. Saat kekuatannya memudar dia berpikir dengan getir, mengapa kekuatanku hanya level 1? Tidak peduli kemana aku pergi, aku selalu yang terlemah. Jika aku sedikit lebih kuat, aku bisa menyelamatkannya. Sekarang kita berdua mungkin mati di sini. Tiba-tiba lengannya mulai mengumpulkan debu kuning, sebuah fenomena yang tidak bisa ia pahami. Jantungnya berdebar kencang saat pembuluh darahnya menggembung di leher dan menyebar ke wajah seperti tanaman merambat liar. Tubuhnya melonjak dengan kekuatan baru. Di kejauhan, Kang Chana mendengar jeritan tajam para demon dan bergegas ke halaman. Hatinya dipenuhi ketakutan, tetapi ketika dia tiba dan melihat pemandangan di depannya dia benar-benar tercengang. Hanmaru mencengkeram demon level 3 itu dengan erat lalu menggigit lehernya dengan kejam dan mencabik-cabik dagingnya dengan ganas. Kang Chana berdiri membeku, pikirannya berpacu karena terkejut, apa yang dilakukan pemula ini? Apakah dia gila? Demon yang diserangnya pun meraung dalam amarah. Ia selalu berburu manusia, namun hari ini ia digigit pembalikan yang tak terbayangkan. Untuk kengeriannya, luka yang ditimbulkan oleh Hanmaru berdarah deras dan tidak menunjukkan tanda-tanda penyembuhan membuat sebuah fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jantung Kang Chana berdebar kencang. Mungkinkah demon yang digigit kehilangan kekuatan regenerasinya? Namun sekarang bukan saatnya untuk menganalisis. Kang Chana dengan cepat menyadari bahwa demon level 3 perlu segera ditangani. Tanpa ragu dia menyerbu ke depan pedangnya mengiris bersih demon itu lalu memotongnya menjadi dua dengan kekuatan yang tepat. Tubuh demon mulai hancur berubah menjadi debu kuning yang tersebar ke udara. Setelah memastikan bahwa demon telah hancur total, Kang Chana bergegas memeriksa wanita tua itu. Untungnya dia tidak terluka yang serius, hanya pingsan karena syok. Setelah beberapa saat dia sadar kembali.
Untuk meredakan ketakutannya, Kang Chana dengan lembut meyakinkannya dan mengarang cerita, itu hanya babi hutan yang berkeliaran, sekarang situasinya sudah terkendali. Terlebih lagi setelah badai debu mereda, orang-orang biasa akan melupakan semua yang terjadi selama itu termasuk keberadaan Demon. Wanita tua itu bergumam kesal tentang babi hutan itu selalu mengganggu kedamaiannya, lalu perlahan berjalan kembali ke rumah. Kang Chana kemudian mengalihkan perhatiannya ke Han Maru, ekspresinya serius. Meskipun Han Maru hanya seorang pemula level 1, tetapi kekuatan yang dia tunjukkan jauh dari biasa. Kecepatan pemulihannya mencengangkan, lengannya yang terputus telah pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Malam itu Han Maru terbaring di tempat tidur dan tidak bisa tidur. Pikirannya kacau, dia baru saja menerima pesan teks semua anggota tim diminta melapor bekerja seperti biasa keesokan harinya. Kebingungan dan ketakutan terhadap Demon masih menghantuinya. Kehadiran mereka yang menakutkan berlama-lama dalam ingatannya. Hanya memikirkan bahwa dia harus melawan lebih banyak Demon seperti itu di masa depan membuatnya merasa benar-benar lelah tanpa semangat untuk melanjutkan. Serangkaian pukulan selama 2 hari terakhir telah membebaninya dan sekarang tantangan baru muncul di Cakrawala. Tapi dia menghela napas dalam-dalam dan berpikir, ini adalah pekerjaan pegawai negeri sipil, tetapi bagaimana aku bisa menyerah begitu saja? Apa yang sudah terjadi, aku akan menghadapi hari esok ketika itu datang. Perlahan-lahan, pikirannya yang berpacu menjadi tenang dan ia hanyut dalam tidur kegelisahan. Namun dalam mimpinya dia sekali lagi terjun ke dalam mimpi buruk. Daging yang dimutilasi, kawanan Demon yang mengelilinginya, mencekik napasnya. Bau darah memenuhi udara, Han Maru tersentak bangun dengan terengah-engah. Dadanya naik turun dan keringat dingin menetes dari dahinya. Segera sebuah suara dalam dan tidak dikenal bergema di benaknya, kembalilah, kembalilah. Bingung dan cemas, ia bertanya-tanya siapa yang memanggilnya dan mengapa. Secara naluriah, Han Maru melirik keluar jendela tertarik oleh kecerahan yang tidak biasa di luar. Mungkinkah itu sudah fajar, pikirnya. Tetapi ketika ia membuka jendela ia menyadari bahwa saat itu masih tengah malam, cahaya itu pasti datang dari tempat lain. Melihat lebih dekat ia melihat sumber cahaya kobaran api besar di Gunung Chonggyesan. Apinya menerangi langit yang gelap. Di dalam kekacauan yang membara, level Demon yang besar muncul. Dimanapun ia melangkah api keluar dari tubuhnya seolah ia mengendalikan magma di bawah bumi. Jauh di atasnya seorang pengguna elemen air berusaha keras menahan kekuatan Demon itu. Tetapi bagi lava Demon, air itu hampir tidak mengganggu, hanya seperti gerimis. Beberapa saat kemudian pengguna elemen es datang bergabung dalam pertempuran. Ia melepaskan rentetan paku es dari mulutnya yang dengan cepat mulai membekukan lava Demon dari kaki ke atas. Dalam waktu singkat gerakan Demon benar-benar tidak bisa bergerak karena membeku. Pengguna air itu menghela napas lega, syukurlah kamu sampai di sini tepat waktu. Tidak mungkin aku bisa menangani ini sendirian. Ia kemudian mengingatkan rekan satu timnya untuk fokus menahan kebakaran hutan agar tidak menyebar lebih jauh. Sementara itu dia sendiri siap menghadapi lava Demon secara langsung. Tiba-tiba suara perintah rendah bergemuruh dari dalam Demon, bawa dia kembali. Kata-kata itu bergema dengan tidak menyenangkan dan menuntut. Tanpa peringatan lava Demon mengayunkan pukulan yang menghancurkan pengguna kekuatan air itu terbang ke udara. Panas yang membakar dari pukulan itu membakar beberapa bagian kulitnya, meninggalkannya rasa sakit yang menyiksa saat dia berjuang untuk pulih. Di balik tubuh Demon itu ada inti cairan yang besar mulai berputar dengan keras dan dengan segera magma yang mendidih itu meletus ke segala arah memercikkan api dan kehancuran di mana-mana. Lava Demon tumbuh lebih kuat, seluruh tubuhnya diselimuti api yang mengamuk. Sementara itu di markas tim debu kuning ada kobaran api dengan lampu dan alarm yang menyala-nyala tanpa henti menciptakan suasana keadaan darurat yang intens. Yu Yong-en sedang memimpin rapat darurat segera mengumpulkan pembaruan tentang situasi nasional. Seorang anggota tim logistik melaporkan, saat ini ada 20 gunung di seluruh negeri yang diserang secara bersamaan, beberapa daerah menghadapi kondisi yang lebih parah. Ekspresi Yu Yong-en menjadi muram saat dia memproses laporan itu, pola kemunculan Demon telah mengubah segalanya. Tampaknya ini karena insiden ketika 2 Demon muncul sekaligus, sejak saat itu situasi telah lepas kendali. Pada saat itu panggilan darurat masuk dari kantor pusat Busan dan operator dengan cepat mentransfernya ke Seoul. Di ujung telepon yang lain sebuah suara dengan nada main-main berbicara, "Halo, di sini kantor pusat Busan, Bi Myung-sik. Bagaimana kabarmu?
Kapan kamu akan datang ke Busan untuk berkunjung? Sikapnya yang riang terasa tidak pada tempatnya di tengah krisis. Yu Yong-en mengerutkan kening dan dengan tepat menyela, "Jangan buang waktuku dengan omong kosong." Mendengar nada tajamnya Bi Myung-sik langsung mengganti sikap menjadi serius. Ada gerbang yang muncul di Gunung Gemjongsan Busan yang sudah terbuka selama 3 hari berturut-turut dan belum ditutup sekalipun. Demon dari semua jenis terus bermunculan dari gerbang satu demi satu dalam aliran yang tak ada habisnya. Tim yang ditempatkan di Gemjongsan sudah kehabisan tenaga. Dia menambahkan, "Apakah kamu sudah tahu apa yang menyebabkan ini?" Demon keluar dari gerbang secara terus-menerus. Pada awalnya kami pikir itu omong kosong, tetapi setelah berkonsultasi dengan penerjemah Demon di kantor pusat Busan ditemukan bahwa mereka mengatakan, "Bawa dia padaku." Bi Myung-sik menghentikan nadanya dengan berat karena khawatir lalu melanjutkan, "Kami masih belum tahu siapa atau apa yang mereka minta. Jika ini terus meningkat kami hanya akan menguras tenaga tim kami. Saya sarankan Anda menemukan orang ini dan segera mengirim mereka ke sini." Yu Yong-en tidak menjawab. Ia menutup telepon tiba-tiba dan memutar nomor lain tanpa ragu-ragu. Ada situasi serius di Gemjongsan Busan. "Segera pergi ke sana dan tangani itu. Saya akan menghubungi Anda segera setelah saya menyelesaikan masalah di pihak saya." Segera setelah itu pengguna kekuatan yang dikenal sebagai Jong Il-do menerima perintah dan bersiap untuk berangkat ke Gemjongsan. Kekuatan uniknya memungkinkan dia untuk merobek ruang dimensi, memungkinkan teleportasi instan dan pengambilan target yang tepat melalui kekuatan ruang. Seperti seberkas petir gelap, dia menghilang ke dalam inversi ruang, menuju langsung ke Gemjongsan dengan kecepatan luar biasa. Setibanya di sana, seorang petugas darat berteriak tergesa-gesa, "Berdiri di sana berbahaya. Hati-hati!" Namun Jong Il-do mengabaikan peringatan itu sepenuhnya. Dengan santai dia merobek inversi ruang dengan jentikan tangannya. Dengan gerakan cepat dia memaksa menarik kepala Demon di dekatnya melalui celah. Saat celah menutup Demon langsung membeku kehilangan semua kekuatan untuk bergerak. Anggota tim di sekitarnya tercengang melihat kekuatan luar biasa Direktur Jong Il-do yang dikenal sebagai anggota terkuat dari tim penanganan debu kuning. Ia dipuji sebagai pengguna kekuatan paling tangguh di antara manusia. Hanya dengan sentuhan ringan tangannya di tanah dia memancarkan aura kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Secara instan inversi ruang terbuka di seluruh Gemjongsan, Jeju, dan semua zona alarm lainnya secara nasional menarik setiap demon yang mengamuk ke dalam kegelapan wilayah kekuasaannya kecuali Busan. Alarm di semua wilayah lain segera berhenti memulihkan perdamaian. Tim Busan menyaksikan dengan diam dan tercengang. Ketidakpercayaan mereka tertulis di wajah mereka saat mereka mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Namun Jong Il-do tetap tak berekspresi menatap dingin ke selusin Demon saat mengelilinginya. Dia dengan tenang berkata, "Kalian semua datang padaku bersama-sama, jangan buang waktu." Demon-demon itu meraung dan menyerangnya serempak. Tetapi hanya dengan lambaian tangannya yang kecil, mereka hancur menjadi debu, menghilang dalam sekejap. Tampilan kekuatan semata itu membuat anggota tim benar-benar terdiam. Ini di luar apapun yang bisa mereka bayangkan. Setelah membersihkan semua demon itu, hanya lava demon yang mempertahankan jejak samar kesadaran. Jong Il-do meraih kepala lava demon dan memerintahkan penerjemah, "Tanyakan mengapa mereka terus menyerang secara berturut-turut dan apa tujuan mereka." Penerjemah wanita itu fokus saksama lalu dengan ragu-ragu menyampaikan, ia terus mengulangi kalimat yang sama, "Anak itu, bawakan anak itu." Jong Il-do menghembuskan kasar dan dengan sedikit jengkel, "Aku tidak peduli apa tujuanmu. Jika kamu kembali, aku akan memastikan kamu benar-benar musnah." Dengan kata-kata itu lava demon larut menjadi debu kuning yang berhamburan ke angin tanpa jejak. Untuk memastikan masalah benar-benar teratasi ia merobek inversi ruang besar dan menarik demon lain di Gemjongsan ke wilayah gelapnya dan menghilangkannya sepenuhnya. Anggota tim akhirnya merasakan rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka kagum lalu berkata, "Direktur Jong Il-do ini sudah berusia lebih dari 50 tahun, tapi bagaimana dia masih memiliki kekuatan yang luar biasa? Bisakah kekuatannya membuatnya awet muda dan tak kenal lelah?" Keesokan paginya di gedung markas Seoul ramai dengan aktivitas. Staf sibuk mempertahankan suasana tegang dan efisien seperti biasanya. Yu Yong-en tiba di kantornya lebih awal hanya untuk menemukan Jong Il-do karena sudah bekerja keras. Fokusnya tak tergoyahkan. Tanpa membuang waktu Yu Yong-en bertanya langsung, "Apa situasi dengan gerbang dari kemarin?" "Ada temuan yang tidak biasa." Jong Il-do menjawab dengan tenang, "Itu telah disegel dalam ruang gelapku. Tidak ada ancaman sisa yang tersisa,
namun setelah jeda singkat dia mengerutkan kening dan menambahkan, tempat itu telah menyerap terlalu banyak monster. Tanpa orang yang lebih mampu untuk berbagi beban, aku akan kelelahan cepat atau lambat. Ia menghela napas dan melanjutkan, tidak peduli seberapa kuat satu orang ada batasnya, aku tidak bisa menangani semuanya sendirian. Yu Yong-en menyalakan layar di kantornya yang menampilkan profil pegawai negeri yang baru direkrut. Berikut adalah para pemula saat ini. Apakah Anda mencari sesuatu yang spesifik di antara mereka? Jong Il-do menjadi serius saat ia memindai foto-foto di layar, seolah mencari seseorang tertentu. Sementara itu di dimensi lain, Demon yang tak terhitung jumlahnya mengumpulkan atmosfer yang menindas dan tidak menyenangkan. Mereka semua mengelilingi sosok besar yang kehadiran sangat mengesankan yang tampaknya memerintahkan. Dengan suara perintah rendah, sosok itu mengeluarkan instruksi kepada para demon, dengan cara apapun yang diperlukan. Bawa dia padauk, aku membutuhkannya. Pada saat yang sama Han Maru akhirnya tiba di tempat kerjanya untuk menyelesaikan orientasinya. Keputusannya tidak sepenuhnya sukarela, namun karena ingin membuat ibunya bangga. Ibunya yang tahu langsung berlinang air mata setelah mendengar bahwa anaknya telah menjadi pegawai negeri dan Han Maru tak punya pilihan lain. Saat memasuki gedung dia bertemu dengan seorang pria yang pernah dia lihat sebelumnya dan sosok itu acak-acakan berbau alkohol dan tampak sama sekali tidak profesional. Tak lama kemudian dia melihat wajah yang dikenalnya pengguna kekuatan level 7, Sunwo. Sunwo jelas kesal dan bertanya, mengapa saya ditugaskan di Pulau Kangwado, bukan di kantor pusat Seoul? Pria yang acak-acakan itu menyeringai nakal dan menjawab, entahlah, kenapa pemilik kekuatan level 7 dikirim ke sini. Sambil menepuk bahu Sunwo dia menambahkan dengan malas, pokoknya selamat datang di Kangwado. Berdiri di samping Han Maru merasakan gelombang kegugupan menyapunya. Ia berpikir apa yang akan terjadi hari pertamaku bekerja. Baiklah aku harus mengatasinya, monster-monster yang menakutkan itu lagi. Han pun masuk menyaksikan bagaimana mereka menangani demon sebelumnya dan ia tidak bisa tidak khawatir apakah mereka akan membedah mayat atau sesuatu. Namun saat pintu terbuka dia tertegun. Melihat ruangan itu hanyalah kantor biasa sama sekali tidak ada ketegangan seperti yang ia bayangkan. Seorang pria memimpin dan memperkenalkan diri, saya Godokman, pemimpin tim Pulau Kangwado. Ia berusia 41 tahun dengan pengalaman 12 tahun. Menunjuk ke orang di sebelahnya dia menambahkan, ini adalah kepala petugas Yun Jiwon, 36 tahun dengan pengalaman 7 tahun. Dan di sana yang sedang memangkas tanaman adalah kepala petugas Kim Ibak, 51 tahun dengan pengalaman 7 tahun. Dan orang yang memakai headphone itu kepala petugas Nam Yosok, 25 tahun dengan pengalaman 1 tahun. Setelah menyelesaikan perkenalannya ia melambaikan tangan dengan acuh tak acuh. Anda dapat mencari tahu sisanya sendiri. Han Maru benar-benar bingung dan berpikir sendiri, apa yang terjadi di sini? Bagaimana orang-orang yang tampak riang ini menjadi pelayan masyarakat, apalagi menangani demon? Duduk di seberangnya Sunwo tampaknya terlihat frustasi dan menatapnya dengan dingin. Ekspresinya penuh dengan jijik, mencoba memecah kecanggungan Han Maru dengan canggung menyapa Sunwo. Namun Sunwo menjawab dengan dingin, apa yang kamu lihat? Lihat aku lagi, dan aku akan membunuhmu. Kekuatan elit sepertiku ditugaskan ke Pulau Kangwado, itu tidak masuk akal. Han Maru bingung lalu bertanya dengan hati-hati, ada apa dengan Pulau Kangwado? Apakah seburuk itu? Menoleh ke Nam Yosok Han Maru ragu-ragu bertanya tentang tugas kerja spesifik mereka. Nam Yosok melepas headphone-nya dan dengan tenang menjelaskan, tim penanganan debu kuning terdiri dari 13 markas besar utama secara nasional. Masing-masing mengelola tim lebih kecil yang bertanggung jawab atas gunung tertentu. Pengguna kekuatan elit level 7 atau lebih tinggi biasanya ditugaskan ke markas besar dan hanya dikerahkan untuk misi prioritas tinggi. Sementara tempat-tempat seperti Pulau Kangwado dengan wilayah kecil dan kepadatan penduduk rendah biasanya ditugaskan kepada mereka yang memiliki kekuatan lebih lemah atau kekurangan tertentu. Ia menambahkan, meskipun tampaknya seperti pos yang tidak berguna, tapi potensi risiko terhadap nyawa berarti bayarannya 5 kali lebih tinggi daripada pegawai negeri biasa. Mendengar ini mata Han Maru berbinar karena kegembiraan berpikir, 5 kali lipat gaji. Itu adalah pendapatan tahunan dalam jutaan. Pekerjaan ini luar biasa. Meskipun demikian beberapa pengguna kekuatan level 7 secara sukarela memilih untuk bekerja di daerah terpencil, seperti kepala petugas Kang Chanana yang berjalan ke kantor dengan percaya diri dan wibawa. Segera setelah melihat Han Maru dia tidak bisa menahan rasa bingung.
Apa yang terjadi dengannya? Setelah mendapatkan kekuatan Demon, dia seharusnya tidak mengingat semua ingatannya. Mengapa dia sepertinya tidak mengingat apapun? Hari pertama kerja berlalu dengan cepat dan sangat tenang tanpa alarm berbunyi sama sekali. Hanmaru dengan cepat beradaptasi dengan pekerjaan barunya dengan mudah menghabiskan waktu minum kopi dan membaca koran sambil tetap mendapatkan gaji jutaan won. Pekerjaan impian seperti itu sulit didapat. Tak lama setelah itu Godokman dengan malas mengumumkan akhir hari kerja, mewujudkan gaya kerjanya yang santai dan riang. Dia meregangkan tubuh dengan lesu, tidak terlihat seperti seorang ketua tim tetapi lebih seperti wisatawan yang menikmati waktu luangnya. Yoon Ji-won segera menyarankan, karena kita memiliki kolega baru hari ini, mari kita adakan kegiatan membangun tim untuk merayakan. Sementara itu di markas besar Seoul, Direktur Jong Il-do berdiri di depan mesin yang bersinar. Wajahnya mendung karena khawatir. Jong Il-do yang mengetahui Yu Yong-en memasuki ruangan langsung bertanya, bagaimana situasi saat ini? Yu Yong-en menjawab dengan serius, pola kemunculan Demon telah kembali ke keadaan semula. Dia menambahkan, ini tampaknya merupakan insiden yang terisolasi, tetapi kita tidak dapat mengesampingkan bahaya yang mendasarinya. Kewaspadaan masih diperlukan. Untuk kemunculan batu yang sering terjadi kita belum memiliki penjelasan yang jelas, tetapi itu mungkin pertanda sesuatu yang lebih dahsyat di Cakrawala. Setelah mendengarkan, Jong Il-do menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, meskipun kita masih dalam kegelapan tentang apa yang mungkin terjadi pada hari itu, semua pemimpin tim harus memastikan kerahasiaan yang ketat. Jika pengguna kekuatan biasa mengetahui hal ini, itu dapat memicu kepanikan yang menyebar luas dan kekacauan yang tidak terkendali. Sementara itu, berita tentang acara penyambutan tim oleh tim penanganan debu kuning di Kangwado diam-diam menyebar ke berbagai wilayah. Rumor tersebut mengejutkan para pejabat senior markas besar dengan apa yang telah mereka coba sembunyikan dengan susah payah telah menjadi subjek diskusi pribadi di antara anggota tim debu kuning. Bagi Hanmaru yang baru dipekerjakan hari ini bukanlah bencana. Jika apa yang disebut hari itu benar-benar tiba, maka warga sipil biasa akan tidak berdaya termasuk ibunya. Namun rekan-rekannya terus minum dan mengobrol seolah-olah tidak ada yang dapat mengganggu momen relaksasi singkat mereka bahkan jika langit runtuh. Saat itu kilatan cahaya tiba-tiba menerangi hutan yang gelap gulita. Portal misterius untuk memanggil Demon muncul dan memancarkan aura yang menyeramkan dan berbahaya. Beberapa saat kemudian seekor rusa jantan yang ganas melompat keluar dari gerbang dengan kekuatan yang tak terhentikan. Alarm di ponsel semua orang langsung berbunyi menghancurkan keheningan hutan. Kelompok itu dengan cepat menjadi waspada dan Kang Chana mengajukan diri tanpa ragu untuk menyelidiki situasi. Son Woo yang mabuk menawarkan diri untuk menemani Kang Chana, tetapi dia dengan tegas menolaknya. Sebagai gantinya Kang Chana secara khusus menunjuk Hanmaru dan memintanya untuk mengikutinya. Di dalam mobil Hanmaru tampak sangat khawatir, wajahnya terukir dengan kecemasan. Dia diam-diam berpikir, jika setahun dari sekarang Demon benar-benar datang berbondong-bondong, apa gunanya kemampuanku? Bisakah aku melindungi ibuku? Kang Chana tampaknya merasakan keraguannya dan dengan lembut meyakinkannya, jangan terlalu memikirkan ramalan direktur. Kantor pusat sudah menyiapkan rencana darurat. Tugas kita sederhana, yaitu hanya membersihkan Demon yang ada di Pulau Kangwado. Dengan sedikit dorongan dia menambahkan, kamu tidak boleh meremehkan dirimu sendiri. Kemampuanmu sangat unik. Selama bertahun-tahun ini aku belum pernah melihat pengguna Demon dengan kekuatan kerakusan sebelumnya. Dan di atas itu kekuatan regenerasimu jauh melebihi orang biasa. Hanmaru berhasil tersenyum pahit dan menjawab, kerakusan kemampuan macam apa itu? Aku bahkan tidak mengerti tujuannya. Tak lama kemudian mereka tiba di gunung tempat Demon muncul. Kang Chana dengan cepat menahan Demon dengan menjepit kepalanya menggunakan senjatanya, lalu dia berbalik ke Hanmaru dan dengan tenang memerintahkan, gigit dia. Hanmaru membeku tak percaya, kau ingin aku memakan Demon yang menjijikkan ini? Kang Chana tetap serius. Ingat Demon yang kau gigit sebelumnya. Luka yang kau tinggalkan tak pernah sembuh. Coba lagi yang ini, dan kau akan mulai memahami kemampuanmu. Hanmaru mencengkeram salah satu kaki Demon. Pikirannya terjerat dengan pikiran yang saling bertentangan. Mengambil napas dalam-dalam dia meyakinkan dirinya sendiri, karena aku memiliki kekuatan ini maka aku harus belajar bagaimana menggunakannya. Namun saat matanya tertuju pada tubuh menjijikkan Demon yang berlendir, perutnya bergejolak hebat. Semakin tidak sabar Kang Chana berteriak, berhenti menunda. Ambil gigitan besar. Akhirnya menggertakkan giginya,
Hanmaru memaksa dirinya sendiri untuk menenggelamkan giginya ke kaki Demon. Keesokan harinya Hanmaru merosot di atas mejanya di kantor tampak sangat terkuras. Menjijikkan rasa kaki Demon dari malam sebelumnya masih tertinggal membuatnya merasa mual. Sonwoo berjalan dengan ekspresi merendahkan dan mencibir, "Kudengar kau memuntahkan isi perutmu kemarin seperti orang bodoh, dasar pecundang," dan Sonwoo kembali menyerang dengan marah, "Karenamu orang bodoh, aku kehilangan kesempatan untuk berlatih melawan Demon lebih dari kemarin." Dia menambahkan dengan kejam, "Kau benar-benar membuang-buang tempat, kau seharusnya sudah diusir sejak lama." Hanmaru menundukkan kepalanya tenggelam dalam menyalahkan diri sendiri yang dalam. Dia diam-diam memutuskan, "Sepertinya aku benar-benar harus menenangkan diri atau aku akan menyeret semua orang ke bawah." Saat itu suara alarm yang menusuk tiba-tiba bergema di seluruh gedung menghancurkan ketenangan. Kang Chana segera bereaksi memanggil Hanmaru dan bersiap untuk membawanya ke lokasi Demon. Namun ketika dia melihat sekeliling Hanmaru tidak ditemukan dimanapun. Ternyata dia telah menyelinap ke kamar kecil mencoba melarikan diri dari pertempuran yang akan segera terjadi. Meringkuk di sudut, Hanmaru memikirkan tentang keberanian sekilas yang telah dia kumpulkan saat mabuk tadi malam. Sekarang sadar dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk menggigit Demon yang lain. Dia menghibur dirinya sendiri lalu berkata, "Tidak apa-apa jika aku tidak bisa melakukannya hari ini. Aku akan santai saja untuk saat ini dan mencoba lagi besok." Tapi Kang Chana dengan cepat menemukan kamar kecil dan menyerbu dengan suaranya yang penuh dengan amarah, "Hanmaru, apakah kamu bersembunyi di sini?" Hanmaru ragu-ragu sejenak sebelum menekan nomor ibunya, bermaksud untuk memberitahunya tentang rencananya untuk berhenti. Namun begitu panggilan tersambung, kata-kata ibunya membuatnya benar-benar tertegun. "Aku di Gunung Inwangsan untuk mendaki," katanya dengan penuh semangat. Hanmaru terkejut dan frustrasi lalu menepuk dahinya dengan penyesalan. "Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak naik gunung hari ini?" Sayangnya sinyal di telepon mulai melemah dan debu kuning mulai menyebar di area gunung. Akhirnya panggilan terputus seluruhnya, tidak meninggalkan apapun selain keheningan. Kepanikan mencengkeram Hanmaru saat hatinya tenggelam. Tanpa ragu-ragu dia mulai berlari menuju Gunung Inwangsan dengan hanya satu pikiran di benaknya, ibu dalam bahaya. Sementara itu beberapa tim Gunung Inwangsan telah berkumpul di Gunung Inwangsan, mencoba menahan situasi. Pemandangan itu suram. Seorang petugas pemula berdiri membeku, menatap lebar pada sesuatu di pohon terlalu takut untuk bergerak. Bertengger di cabang-cabang pohon adalah Demon yang menyerupai gorila raksasa. Itu adalah ancaman level 5. Demon tunggal ini telah menghancurkan hampir seluruh tim dan meninggalkan tanah yang basah kuyup dengan darah. Satu-satunya petugas yang menyaksikan pembantaian itu lumpuh karena ketakutan, wajah mereka pucat karena ngeri. Pemimpin tim tiba dengan segera menggunakan kemampuan membelah dirinya untuk mengulur waktu sambil memerintahkan petugas yang masih baru untuk bergegas menghubungi kantor pusat untuk meminta bantuan. Mereka berhasil menemukan telepon tua di gunung dan menghubungi kantor pusat untuk melaporkan krisis yang terjadi kepada Yu Yong-en. Setelah mendengar laporan itu Yu Yong-en segera mengadakan pertemuan darurat. Dia menyatakan bahwa Gunung Inwangsan terlalu dekat dengan kota. Jika Demon melewati area terlarang yang berwarna kuning, lalu masuk zona hijau ke jalur pendakian, itu dapat secara langsung mengancam warga sipil di sekitarnya. Dengan ekspresi tegas dia menekankan, jika kita tidak menghentikan ini tepat waktu konsekuensinya akan menjadi bencana besar. Akhirnya dia mengeluarkan perintah yang tegas, semua tim segera menuju ke lokasi dan tangani situasi saat ini. Hanmaru telah bergegas ke Gunung Inwangsan dengan taksi. Jantungnya berdebar kencang saat dia mencari ibunya dengan putus asa. Namun gunung itu telah ditutup dan dia tidak dapat menemukan jejaknya. Di pintu masuk seorang pegawai negeri menghalangi jalannya lalu berbicara dengan tenang, tapi tegas, ada seekor binatang mengamuk di dalam. Sesuai perintah dari kantor pusat, Gunung Inwangsan sekarang diisolasi sementara. Kecemasan Hanmaru semakin dalam. Mengepalkan tinjunya dia bersumpah dalam hati, aku harus menemukan cara untuk menyelamatkan ibuku. Di kedalaman gunung, debu kuning memenuhi udara dan menyelimuti seluruh area dalam kabut yang menyesakkan. Ibu Hanmaru sedang berjuang di sepanjang jalan gunung yang curam menggendong seorang wanita tua dengan pergelangan kaki terkilir di punggungnya. Setiap langkah yang diambilnya sepertinya menguras semua kekuatannya. Wanita yang tergerak oleh ketangguhannya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkomentar, kau memiliki jiwa yang jantan. Ibu Hanmaru tersenyum canggung tetapi tidak mengatakan apa-apa.
Saat itu dia melihat sosok samar di lereng bukit yang jauh. Menyipitkan mata untuk melihat dengan lebih baik, tetapi dia menyadari bahwa itu adalah putranya. Hanmaru akhirnya menemukannya, lalu ibunya bertanya dengan ekspresi bingung, "Mengapa kau di sini? Bukankah seharusnya kau bekerja?" Hanmaru yang basah kuyup oleh keringat pun berteriak, "Sekarang bukan saatnya membicarakan pekerjaan." Ia segera berkata lagi, "Cepat tinggalkan tempat ini." Sebelum dia datang, segera setelah dia selesai berbicara, satu daun mati melayang turun dari atas membawa keheningan yang tidak menyenangkan. Hanmaru berputar dan membeku dalam teror. Seekor demon sedang berjongkok di dahan pohon dengan bibirnya yang melengkung menjadi senyum menyeramkan. Kehadiran makhluk yang luar biasa itu menyerang Hanmaru seperti gelombang pasang memicu gangguan panik. Jantungnya berdebar tak terkendali dan keringat dingin mulai membasahi tubuhnya, terasa seperti ia tenggelam dalam es. Ketakutannya membuatnya tidak bisa bergerak dan tidak dapat mengendalikan gerakannya, lalu dia perlahan tersandung ke tepi tebing. Ibunya melihat ini dan berteriak sekeras-kerasnya, "Hati-hati!" Suaranya mengejutkan demon yang segera mengalihkan perhatiannya dan melompat ke arahnya dengan kecepatan kilat. Di saat kritis itu Hanmaru tersadar dari keterkejutannya. Matanya terbelalak ngeri saat dia melihat makhluk itu menerjang ke arah ibunya. Tiba-tiba dia melihat beberapa bilah berbentuk daun tertanam di punggung demon, memotong dalam ke dagingnya dan menyemburkan darah ke udara. Pada saat yang sama Hanmaru tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak biasa di kepalanya, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak lembut di atasnya. "Kepalaku!" Dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya dan terkejut menemukan senjata seperti bilah tumbuh dari kepalanya. "Kapan ini muncul, dan kenapa aku tidak bisa menyingkirkannya?" Dia membeku sejenak sebelum menyadari kalau ini adalah kemampuan yang sama dengan demon sebelumnya. Jadi kekuatanku tidak hanya membuat demon tidak dapat pulih kembali, tetapi aku juga bisa mewarisi kemampuan mereka. Kekuatan ini menyalakan kembali percikan harapan dalam dirinya dan menarik kembali dirinya dari ambang keputusasaan. Ia mencoba mengendalikan senjata seperti bilah itu dan terkejut menemukan bahwa dia bisa mengontrolnya dengan mudah, seolah-olah dia selalu tahu cara menggunakannya. Dipenuhi keyakinan dia berpikir, jika aku menggunakan kemampuan ini dengan benar, aku mungkin bisa membunuh demon di depanku. Untuk saat ini, demon tergeletak tak bergerak di tanah tampak tidak berdaya meskipun ketegangan di udara tetap terasa. Di sisi lain, pegawai negeri senior dari kantor pusat Seoul tiba di tempat kejadian, ekspresi mereka berat dengan kekhawatiran. Mereka menanyai anggota tim yang tersisa, "Mengapa kalian belum membunuh demon ini?" Salah satu anggota yang selamat gemetar ketakutan dan menjelaskan, "Demon ini memusnahkan seluruh tim kami sendiri." Seorang perwira botak mengerutkan kening dan berkata dengan tidak percaya, "Itu tidak masuk akal. Pemimpin tim kalian adalah pengguna kemampuan level 7. Bagaimana mungkin demon level 5 melakukan ini? Apa kemampuannya?" Saat dia selesai berbicara, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke demon yang tiba-tiba datang. Banyak bilah berbentuk daun muncul berkilauan di tubuhnya. Hanmaru berdiri dalam keheningan yang tertegun lalu matanya terbelalak. Pemandangan terarah dengan bilah di kepalanya sendiri. Seorang pegawai negeri menambahkan, "Kemampuan demon adalah cermin. Ia dapat dengan sempurna menyalin kemampuan lawannya. Sebelumnya ia menggunakan kemampuanmu untuk membuat bilah dan menyerang kami." Mendengar ini tubuh Hanmaru menegang. Keringat dingin menetes di punggungnya. Ia melirik bilah di tubuhnya dan merasakan gelombang ketidakpastian. "Apa yang harus kulakukan sekarang?" Ia bertanya-tanya. Saat itu ibu Hanmaru berlutut karena ketakutan dari gerakan sebelumnya, melukai dirinya sendiri. Darah menetes dari lukanya. Dalam kondisi debu kuning yang semakin padat, orang biasa tidak dapat menyembuhkan diri secara alami. Dia memperhatikan penampilan Hanmaru yang berlumuran darah dan bertanya dengan cemas, "Apakah kamu terluka? Apakah kamu baik-baik saja?" Hanmaru dengan percaya diri menarik ke atas kemejanya memperlihatkan tubuhnya. Dengan senyum meyakinkan dia berkata, "Aku tidak terluka sama sekali, Bu. Jangan khawatirkan aku." Dia kemudian berbicara dengan tegas, matanya penuh tekad. "Sejauh ini tidak ada yang bisa menolong kita. Mulai sekarang serahkan padaku." Mata Hanmaru menyala dengan tekad saat dia berkata kepada ibunya dan bibinya, "Melindungimu adalah tugasku. Karena aku adalah pegawai negeri yang disumpah untuk melindungi warga sipil." Tanpa sepatah kata pun, dia menyerang demon tingkat 5, memeluknya erat-erat dan melompat langsung ke tepi tebing. Ibunya berteriak kaget, "Hanmaru!" Ia berlari mati-matian menuju tebing,
tetapi hanya bisa melihat debu kuning yang berputar-putar menutupi segalanya. Hanmaru dan Demon telah menghilang. Syukurlah Hanmaru terjebak oleh lapisan batu di tengah tebing, sementara itu Demon jatuh sampai ke dasar. Sambil menggertakkan giginya, Hanmaru berjuang untuk berdiri. Kakinya yang patah dengan cepat beregenerasi dalam hitungan detik. Ia berpikir dalam hati, aku perlu waktu untuk jauhkan Demon dari ibuku dan tim cadangan akan segera tiba. Sementara itu dua senior dari kantor pusat Seoul menemukan diri mereka dalam situasi yang mengerikan. Di balik debu kuning yang bergelombang, gerombolan Demon muncul. Jumlah mereka tidak mungkin dihitung. Demon bergerak dalam unison yang sempurna, indikasi jelas bahwa Demon level 5 telah dengan sempurna meniru ketua tim dengan kemampuan cermin. Untuk menghilangkan cermin, satu-satunya solusi adalah membunuh tubuh aslinya. Tetapi di tengah kekacauan, membedakan yang asli hampir mustahil. Salah satu petugas memancarkan tekad dingin dan menyatakan, jika kita tidak dapat mengidentifikasi yang asli, maka tidak perlu bunuh saja semuanya. Pada saat yang sama, sebelumnya Demon level 5 yang telah jatuh kini telah pulih sepenuhnya. Ia menghirup sejumlah besar debu kuning dan bergerak lebih cepat dari yang bisa diantisipasi oleh Hanmaru. Saat itu juga ia melaju ke arahnya. Hanmaru menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Seluruh tubuhnya menggigil ketakutan. Kengerian memenuhi hatinya. Demon mengeluarkan tawa sinis dan menerjang ke arah Hanmaru. Kecepatannya sangat luar biasa. Hanmaru mencoba menyerang dengan bilahnya, tetapi akurasinya kurang. Ia hanya berhasil menyerempet bahu Demon. Demon mencibir saat mencabut bilahnya. Lukanya sembuh seketika, tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Meskipun keduanya memiliki kemampuan pemulihan, generasi Demon di dalam debu kuning jauh lebih cepat dan efisien. Pada saat itu, Hanmaru mengingat kata-kata Kang Chana, kemampuanmu kuat, jangan takut cedera, di debu kuning, kita selalu bisa pulih. Tapi ingat, kuncinya adalah memotong kepala Demon. Mengepalkan tinjunya, Hanmaru memutuskan untuk menyerang dan membidik leher Demon. Hanmaru menggertakkan giginya dan memanggil semua kekuatannya, menyerang ke arah leher Demon dengan tekad yang tak tergoyahkan untuk memberikan serangan fatal. Namun Demon itu bereaksi cepat. Ia menghindar dengan gesit dan melawan lalu mencengkeram leher Hanmaru dengan cengkeraman kuat. Tekanan yang sangat besar membuat Hanmaru berjuang untuk bernapas. Kesadarannya perlahan memudar. Dalam pikirannya ia berteriak putus asa, aku harus mengaktifkan kemampuan kerakusanku atau aku akan mati. Saat dia berjuang, kepala Demon tiba-tiba memancarkan kilatan cahaya menyilaukan. Di saat berikutnya, ia menundukkan kepalanya dan menggigit leher Hanmaru dengan gigi-giginya yang tajam. Darah menyembur keluar, rasa sakit yang menyiksa memaksa suara serak dari Hanmaru. Ia memegang erat tubuhnya yang hampir lumpuh karena rasa sakit, namun menggertakkan giginya menahan rasa sakit yang membakar dan berhasil mengeluarkan sebilah pisau dari tubuhnya. Ia menusukkannya dalam-dalam ke leher Demon. Akhirnya, dia berhasil melepaskan diri dari cengkeraman Demon itu dan lolos dari kematian. Namun kondisinya sangat buruk, ia berada di ambang kehancuran. Luka di lehernya menolak untuk sembuh. Darah mengalir tak terkendali. Saat kesadarannya semakin kabur, pikiran mengerikan terlintas di benaknya, apakah kemampuan kerakusanku juga telah ditiru? Darah mengalir dari arteri yang terputus. Hanmaru merasakan kekuatannya memudar dengan cepat. Ia tahu manusia tidak akan dapat bertahan hidup jika kehilangan banyak darah dalam waktu lama. Jika ia jatuh di sini, apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana dengan keselamatan ibunya? Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya. Telinganya menangkap gema samar suara ibunya yang memanggilnya. Suara yang familiar itu menghapus pikirannya hingga kosong, tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Tangannya secara naluriah meraih pisau. Tekadnya mengeras. Demon yang terpantul menyadari perubahan dalam dirinya. Ia mengangkat pisaunya sendiri. Seringnya dingin bermain di bibirnya seolah mengejek perjuangan terakhir Hanmaru. Tetapi Hanmaru mengabaikan semuanya. Ia bergumam pada dirinya sendiri, ketepatan tidak masalah. Aku akan membidik diriku sendiri. Jika kamu meniru gerakanku, maka mari kita targetkan tempat yang sama bersama-sama. Itu adalah langkah ekstrim, baik Demon yang mati atau dia. Dalam sekejap keduanya menyerang pada saat yang sama. Bilah mereka mengiris udara menuju target yang dituju. Untungnya keberuntungan ada di pihak Hanmaru. Bilahnya menusuk langsung ke kepala Demon. Darah mengalir keluar saat gerakannya tiba-tiba berhenti.
Dengan raungan parau yang dalam, demon yang besar itu runtuh ke tanah. Tubuhnya dengan cepat hancur menjadi debu kuning yang memudar ke udara. Pada saat yang sama, semua demon yang telah direplikasi juga menghilang seperti ilusi meninggalkan medan perang dalam ketenangan. Hanmaru perlahan berdiri merasakan luka di lehernya mulai sembuh. Debu kuning yang menyebar menandakan hilangnya kekuatan demon sepenuhnya. Ia merasakan kekuatannya kembali namun tubuhnya sangat lelah. Memanggil tekadnya ia bersiap untuk pergi mencari ibunya dan memastikan keselamatannya. Namun saat ia hendak bergerak, suara yang dikenalnya bergema dari belakang, "Hanmaru, jangan tinggalkan dia, makan dia." Suara itu membuat jantungnya berdebar kencang. "Ayah," gumamnya, suaranya gemetar penuh ketidakpercayaan. "Mengapa ayah terus menyuruhku memakan makhluk ini?" Tatapannya jatuh ke tubuh demon yang telah jatuh. Badai emosi melonjak dalam dirinya. Kemampuan demon ini luar biasa unik, kuat, dan berbahaya. Jika dia melahapnya, kemampuannya akan memungkinkannya mewarisi semua kekuatan demon. Namun keraguan mencengkeramnya. Ia mengingat peringatan pemimpin tim tentang ramalan suram 1 tahun dari sekarang, jika demon akan turun ke dunia manusia dan menyerang dalam gerombolan. Saat dia mengepalkan tinjunya dengan tekad yang mengeras, api menyala di matanya. "Untuk ibuku, untuk mereka yang aku sayangi, aku harus tumbuh lebih kuat sebelum hari itu tiba." Dia bersumpah pada dirinya sendiri. "Mulai sekarang tidak peduli seberapa kuat demonnya, aku akan melahap kemampuan mereka. Hanya dengan begitu, aku bisa menjadi tak terkalahkan. Cukup kuat untuk melindungi orang-orang yang aku cintai." Tanpa ragu lagi, dia berjongkok dan mulai memakan demon yang telah jatuh. Rasa pahit dan darah yang familiar memenuhi mulutnya, tetapi hatinya tetap teguh, tidak menyerah dalam keputusannya.